Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Dengan nama kelompok yang pertama Indah Khalifa dengan NIM 200302067, yang kedua Yulia Debi Pratiwi dengan NIM 200302079, dan yang ketiga Rosilia Doisa Fitri dengan NIM 200302083. Biaya persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang diperlukan guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya yang minimal. Biaya persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya penyimpanan, carrying cost. Biaya penyimpanan biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu dari nilai perusahaan. Total biaya penyimpanan persediaan dalam waktu 1 tahun merupakan persentase biaya penyimpanan kali harga beli persediaan dikali jumlah persediaan rata-rata. Semakin banyak jumlah persediaan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar dan seterusnya. Rumusnya, total persediaan sama dengan C dikali P dikali Q per 2. Yang kedua, pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan jumlahnya tetap pada setiap kali pemesanan dilakukan. Semakin besar jumlah persediaan yang dipesan setiap kali pemesan, maka frekuensi pemesanan yang harus dilakukan akan semakin berkurang, sehingga biaya pemesanan akan semakin kecil dan sebaliknya. Rumusnya total biaya pemesanan dalam 1 tahun sama dengan F dikali S per Q. Yang ketiga, biaya kehabisan persediaan atau cost of running store. Semakin kecil jumlah persediaan, semakin besar biaya kehabisan persediaan, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lainnya tetap. Modal Economic Order Quantity atau EOQ dalam manajemen dibagi menjadi 2. Yang pertama, persediaan. Dalam modal EOQ, biaya persediaan yang pertimbangkan adalah biaya penyimpanan persediaan dan pemesanan persediaan. Total biaya persediaan atau TC sama dengan CP dikali Q per 2 ditambah F dikali S per Q atau TC sama dengan C dikali P dikali Q per 2 ditambah FS Q pangkat min 1. Jika persamaan tersebut diferensial terhadap Q dan hasilnya sama dengan 0, maka akan diperoleh Q yang optimal, yaitu jumlah pesanan dengan total biaya yang minimal atau dikenal dengan Economic Order Quantity EOQ. DT atau DQ sama dengan CP per 2 dikurangi FS dibagi Q kuadrat sama dengan 0. CP per 2 sama dengan FS per Q kuadrat. Q kuadrat dikali CP sama dengan 2 F dikali S. Q kuadrat sama dengan 2 dikali F dikali S dibagi CP. EOQ sama dengan akar 2 dikali F dikali S dibagi dengan C dikali P. Dengan keterangan, EOQ sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis. F sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan. S sama dengan jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun. C sama dengan biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. T sama dengan harga beli per unit persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulia Dewi Pratiwi. Yang kedua, yaitu reorder point atau titik pemesanan kembali. Reorder point adalah pada tingkat berapa pemesanan harus dilakukan agar dating tepat waktu. Rumus reorder point yaitu ROP sama dengan LT dikali Q. Keterangannya, ROP yaitu reorder point, LT yaitu light time atau hari, minggu, atau bulan, dan Q itu pemakaian rata-rata per minggu, per hari, atau per bulan. Model EOQ dapat dioperasikan dengan asumsi yang pertama, jumlah penjualan dalam satu periode dapat diketahui pasti. Yang kedua, biaya penyimpanan per unit
per periode tetap. Yang ketiga, harga persatuan barang tetap berapapun jumlah yang dipesan. Yang keempat, barang yang dipesan dating pada saat yang sama sekaligus, dan yang terakhir, barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar. Sebagai contoh, misalkan perusahaan nasional membutuhkan persediaan sebanyak 3.600 unit setiap tahun. Bahan baku tersebut diperoleh dari impor dengan harga $40 per unit, biaya penyimpanan sebesar 25% per tahun dari harga beli persediaan, biaya pemesanan variabel sebesar $125 per pesanan. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya jumlah pesanan ekonomis adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali $125 dikali 3.600 dibagi dengan 0,25 dikali $40. Kemudian akar $900.000 dibagi dengan $10 sama dengan akar 90.000 dan hasilnya 300 unit per pesanan. Frekuensi pemesanan dalam 1 tahun sama dengan S per EOQ atau 3.600 dibagi 300 sama dengan 12 kali. Jika 1, maka pemesanan dilakukan setiap 30 hari, 350 dibagi 12. Total biaya persediaan pada jumlah pesanan yang ekonomis atau EOQ adalah TC sama dengan 0,25 dikali $40 dikali dengan 300 dibagi 2 ditambahkan dengan $125 dikali dengan 3.600 dibagi 300 sama dengan $1.500 ditambah dengan $1.500 sama dengan $3.000. Jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari untuk melakukan pesanan sampai persediaan yang dipesan diterima di perusahaan, dan agar perusahaan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali ketika jumlah persediaan mencapai 80 unit. Dengan kata lain, reorder point sama dengan pemakaian persediaan per hari dikali lot time, yaitu ROP sama dengan Q dikali LT sama dengan 300 dibagi 30 dikali 8 sama dengan 80 unit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Roslia Dwi Safitri. Selanjutnya ada persediaan pengaman. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan pengaman ada 4. Yang pertama yaitu permintaan persediaan. Semakin besar fluktuasi permintaan yang tidak dapat diketahui, maka semakin besar pula resiko terjadinya kehabisan persediaan. Yang kedua ada lead time, yakni semakin besar resiko kehabisan persediaan, maka semakin banyak persediaan pengaman yang diperlukan. Yang ketiga ada biaya kehabisan persediaan, yaitu semakin besar biaya kehabisan persediaan, maka semakin banyak pula persediaan pengaman yang harus dipertahankan. Yang terakhir ada biaya penyimpanan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan persediaan, maka semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengaman. Dalam menentukan jumlah persediaan pengaman yang optimal, dipertimbangkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Untuk menghitungnya dengan rumus berikut. Biaya penyimpanan per unit per tahun dikali dengan jumlah persediaan pengaman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biaya kehabisan persediaan. Yang pertama ada biaya kehabisan persediaan per unit. Yang kedua ada jumlah kehabisan persediaan. Yang ketiga ada probabilitas kehabisan persediaan dalam satu periode. Yang terakhir ada perputaran persediaan dalam 1 tahun. Untuk menghitung biaya kehabisan persediaan yang diharapkan, yaitu dengan mengalihkan biaya kehabisan per unit dikali dengan jumlah unit persediaan yang habis, dikali dengan probabilitas kehabisan persediaan dalam 1 periode, dikali dengan perputaran persediaan dalam 1 tahun.
Selanjutnya ada manajemen persediaan dengan kualifikasi ABC. Manajemen persediaan dengan kualifikasi ABC merupakan konsep untuk mengendalikan persediaan yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan persediaan yang murah. Di sini ada kelompok persediaan. Yang pertama ada kelompok A dengan harga satuan tinggi dan kontribusi terhadap penjualan juga tinggi. Yang kedua ada kelompok B dengan harga yang lebih rendah dari A, namun kontribusi dalam penjualannya sedang. Yang terakhir ada kelompok C dengan satuan terendah dan dengan kontribusi terhadap penjualan juga terendah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.